السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإننا نتحدث في هذا اللقاء المبارك وهذا الجمع المبارك بإذن الله عز وجل عن أرض غزة وأحوال الناس في غزة في ظل هذه الأوقات. Pada tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat dan umat Islam seluruhnya. Insyaallah di dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, di tempat yang mulia ini, saya akan menyampaikan keadaan Gaza dan juga keadaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, khususnya setelah terjadinya perang yang memakan waktu 15 bulan. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام كيف يبدأ وكيف ينتهي في حديث جليل يبين لنا فضل غزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يتكادمون عليه كتكادم الحمر. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بوصية عظيمة حينما يصل أمر الإسلام إلى التفرق والتشرذم هذا، فقال: فعليكم بالجهاد، وإن خير جهادكم الرباط، وإن خير رباطكم عسقلان. والمقصود بعسقلان أيها الإخوة الكرام هي أرض غزة، وتمتد من عسقلان من حدود العريش وحتى مدينة عسقلان إلى حدود أسدود. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menyampaikan kepada kita kaum muslimin dan para sahabatnya saat itu bahwasanya umat Islam ini nanti akan melewati 5 fase kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepemimpinan para sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, dan kepemimpinan para raja atau para sultan seperti Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah dan seterusnya. Dan nanti umat Islam ini, ya fase keempat ini akan mengalami di mana umat Islam ini akan terpecah belah, ya. Umatnya banyak, bagaikan buih di lautan namun terpecah belah. Kemudian di fase kelima nanti umat Islam di akhir zaman akan dipimpin oleh Khilafah Rasyidah ala manhajin nubuwah. Itu akan kembalinya kepemimpinan sebagaimana kepemimpinan Rasulullah dan para sahabat. Dan Rasulullah SAW di akhir hadis ini mewasiatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan kita kaum muslimin, ya nanti ketika umat Islam ini terpecah belah di akhir zaman, maka sebaik-baik perjuangan fisabilillah adalah ar-ribat, yaitu berjaga. Dan sebaik-baik ribat atau jaga itu berada di Asqalan. Dan Asqalan ini jamaah sekalian, ya Asqalan ini masuk wilayah Gaza, yang masuk ke wilayah kota Gaza. Artinya Asqalan ini bagian dari Gaza. Kalau kita Jakarta, mungkin Jakarta Timur, ini wilayah Jakarta Timur ini bagian seluruh kota wilayah Jakarta. Nah, Asqalan ini bagian yang ada di wilayah Gaza. Dan ini pembentang, ya. Dan sebagian Asqalan ini, wilayah Asqalan ini, itu sebagian kecilnya dikontrol oleh penjajah Israel dan sebagian besarnya masuk ke wilayah Gaza. Nah, sebaik-baik jihad, sebaik-baik perjuangan fisabilillah, sebaik-baik berjaga itu adalah di Asqalan, yaitu di Gaza saat ini. أرض غزة أيها الإخوة الكرام قبل الحرب كانت من أجمل المدن في العالم، كونها واقعة على شاطئ البحر، ولكن الآن عاث العدو فيها خرابا. دمر العدو 80% من المباني السكنية في قطاع غزة. هدم العدو 1000 مسجد يذكر فيها اسم الله تعالى. دمر العدو 500 مدرسة بالكامل أخرجها عن الخدمة. العدو أخرج كل المستشفيات في غزة والقطاع الصحي دمره بالكامل في قطاع غزة. Dan jamaah sekalian, ya, kota Gaza ini adalah kota yang sangat indah sebelum diinvasi atau diserang oleh penjajah Israel, yang mana kota Gaza ini berada di tepi laut. Langsung dia mempunyai, ya, kota Gaza ini berada di tepi laut
yang sangat indah, dan dia mempunyai beberapa taman, kemudian bangunan-bangunan yang indah, dan juga tempat-tempat yang kemudian kebun-kebun dan lain sebagainya. Namun setelah penjajah Israel ini menginvasi Gaza yang kemarin berlangsung selama 15 bulan, yang mereka tidak meninggalkan sedikit pun di Gaza sebuah bangunan kecuali dalam keadaan rusak. Dan 80% rumah-rumah penduduk di sana mengalami kerusakan, baik itu kerusakan secara total, ya, hancur, atau sebagiannya, atau seperempatnya, atau setengahnya. Dan begitu juga mereka menghancurkan 1000 masjid, yang mana kita ketahui masjid adalah tempat disebutkan atau dibesarkan, dimuliakannya nama-nama Allah. Ya, mereka menghancurkan 1000 masjid, kemudian merusak 500 madrasah atau sekolahan, dan tidak lepas juga rumah sakit yang ada di Gaza. Ya, mereka memaksa orang-orang yang ada di rumah sakit, baik orang sakit atau para dokter dan relawan, untuk keluar dari rumah sakit, dan mereka menghancurkan rumah sakit yang ada di Gaza. استشهد في غزة أيها الإخوة الكرام خلال هذه الحرب 50,000 شهيد، منهم 14,000 امرأة و13,000 طفلا، تيتم كثير من الأطفال، 17,000 امرأة فقدت أزواجهن والمعيل لهن في البيوت. Dan jamaah sekalian, selama perang 15 bulan yang kemarin kita saksikan, itu sekitar 60.000 jiwa itu mengalami syahid, dan 12.000 jiwa itu kebanyakan adalah wanita, dan 13.000 jiwa, ya, kebanyakan di antara mereka adalah anak-anak. Dan banyak sekali anak-anak di sana di Gaza itu menjadi yatim disebabkan kehilangan kedua orang tuanya, atau kehilangan bapaknya, atau kehilangan ibunya. أنقل لكم تجربة من أصعب التجارب، وحال الناس في غزة في تلك التجربة لا يختلف عن الحال الآن. عشت خلال الحرب في غزة 8 أشهر، من أصعب الشهور التي مررنا بها. من هذه 8 أشهر 4 أشهر كنا نأكل فيها مرة واحدة في اليوم، 4 أشهر لم نعرف فيها طعم اللحم أيها الإخوة الكرام. كل اللحوم في غزة قد اختفت، والحيوانات كلها قد قتلها هذا العدو المجرم، فلم يفرق بين إنسان ولا حيوان ولا جماد. Dan jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan pengalaman saya selama saya tinggal di kamp pengungsian atau di tenda-tenda darurat yang ada di Rafah, wilayah Gaza, yang mana saya tinggal di sana selama 8 bulan yang dalam keadaan yang sangat sulit dan memprihatinkan. Dan pernah dalam 4 bulan saya tidak pernah menemukan makanan berupa daging, baik itu daging ayam ataupun daging kambing atau daging-daging yang lainnya. Begitu juga masyarakat di sana, ya, itu semuanya sama, tidak ada bedanya antara yang kaya dan yang miskin. Dan juga selama 4 bulan tadi itu, ya, terkadang kita hanya makan 1 hari 1 kali. ما هو أشد على الناس الآن في غزة ليست الحرب أيها الإخوة الكرام، وليس القصف ولا الدمار، إنما الأشد من ذلك هي حرب التجويع. العدو كلما أراد أن ينتزع من الشعب شيئا مارس عليه حرب التجويع، أغلق المعابر ومنع دخول أي من المساعدات إلى قطاع غزة. Dan jamaah sekalian, saudara-saudara kata yang di Gaza saat ini, ya, mereka tidak takut dengan serangan musuh atau serangan dari penjajah Israel, tapi yang dikhawatirkan mereka itu mengalami kelaparan yang menyeluruh bagi masyarakat Gaza. Kenapa? Karena saat ini, ya, setelah terjadinya gencatan senjata, ketika memasuki bulan Ramadan, Israel ini menutup pintu masuk bantuan-bantuan dari luar ke Gaza, sehingga masyarakat Gaza ini, khususnya Palestina yang ada di Gaza ini mengalami kelaparan yang hampir merata dirasakan oleh setiap orang yang ada di sana, karena bantuan-bantuan, baik itu bantuan pokok seperti makanan ataupun yang lainnya medis, itu tidak bisa masuk ke sana. كنا أيها الإخوة الكرام نسمع في القصص القديمة أن امرأة كان لديها أطفال جياع، فتضع الحصى على القدر وتغليه على النار وتقول لأبنائها انتظروا حتى ينضج الطعام في الصباح. هذا ما عايشه أهل غزة، ينام الأطفال وهم جياع ويستيقظون وهم جياع، لا يجدوا ما يملؤون فيه أجوافهم أو بطونهم أيها الإخوة الكرام.
الشخص الذي كان يزن 80 كيلو أصبح الآن وزنه قرابة 50. Dan dulu kita pernah membaca atau mendengar sebuah kisah, ada seorang ibu yang memasak batu untuk anak-anaknya yang kelaparan. Dan ini terjadi di Gaza, jemaah sekalian. Ya, ketika mereka pagi mereka merasakan lapar, kemudian ketika malam hari ketika bangun tidur atau pagi harinya bangun tidur, mereka itu juga merasakan lapar. Dan ini ya, kisah ini tidak hanya yang kita baca pada zaman dulu, tapi juga saat ini terjadi di Gaza, yang itu kita saksikan bersama saat ini. حياة الناس أيها الإخوة الكرام أصبحت عبارة عن طوابير. في الصباح طابور على المساعدات حتى يوفروا لأهلهم بعض المساعدات. في وقت الظهيرة طابور على تكية الطعام التي يصنعون فيها الطعام، فلا يوجد عمل ولا سبيل لهم حتى يأكلوا إلا من هذه التكية. في المساء طابور على المياه حتى يملأوا مياه للشرب، وكذلك في المساء طابور على الحمام وعلى الخلاء أكرمكم الله. Dan kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu sangat-sangat memprihatinkan, yang mana mereka tidak lepas dari namanya antrian. Ketika mereka untuk mendapatkan makanan dari dapur umum, ya mereka harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Begitu juga ketika ingin mendapatkan air bersih, ya, atau ada bantuan air bersih yang masuk ke sana, mereka juga harus antri untuk mendapatkan air tersebut, baik digunakan untuk masak, untuk makan, untuk minum, ataupun untuk mandi dan keperluan lainnya. Begitu juga tidak kalah antrinya juga ketika mereka ingin buang hajat. Mereka harus antri di kamar mandi, ya, sampai berjam-jam dengan saudara-saudara yang lainnya. تخيلوا معي أيها الإخوة الكرام أن العائلة الواحدة في غزة في اليوم حتى تشتري حاجاتها الأساسية فإنها تحتاج في اليوم الواحد إلى ما يقارب 500,000 روبية في اليوم الواحد، حتى أي نصف مليون روبية، حتى يكفي ويشتروا قوت يومهم إذا لم تعمل التكيات أو غيرها من المساعدات. Dan bayangan saudara jemaah sekalian, ya, ketika saudara-saudara kita di Gaza ketika ingin mendapatkan atau membeli bahan pokok seperti beras dan lauk pauk dan sayuran, intinya bahan pokok yang bisa dimasak pada saat itu, ya mereka harus mengeluarkan dalam sehari itu 500 sekian rupiah. Kalau dirupiahkan 500.000, ya bisa dikatakan 550.000 sekian. Itu jemaah sekalian, kalau mereka tidak mau mengantri untuk mendapatkan jatah bantuan makanan dari dapur umum, itu mereka harus mengeluarkan dalam sehari sekitar 550.000 atau bahkan bisa lebih dari itu. لذلك أيها الإخوة الكرام الواجب علينا كمسلمين أن نقف مع بعضنا البعض، أن نساند بعضنا، أن نؤازر بعضنا، أولا بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فنحن في شهر مبارك، شهر رمضان الذي تستجاب فيه الدعوات، للصائم دعوة لا ترد عند فطره، نتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع عن أهلنا في غزة ما هم فيه من هذا الكرب والمحنة وأن ينصرهم على أعدائهم. Dan jamaah sekalian, ya sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu antara kita kaum muslimin, terutama saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Yang bisa kita lakukan dengan bantuan kita yang pertama adalah mari kita bantu dengan doa saudara-saudara kita yang ada di Gaza, terutama di bulan Ramadan ini yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa di bulan Ramadan ini dan tidak menolak doanya orang-orang yang berpuasa. Dan mudah-mudahan atau bisa jadi dengan doa kita yang tembus ke Suratul Muntaha langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab doa kita saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ya, dimudahkan segala urusannya, dikeluarkan dari kesusahan dan mereka mendapatkan haknya sebagaimana kita di Indonesia mendapatkan hak kemerdekaannya. كذلك أيها الإخوة الكرام نقاطع كل المنتوجات والمصانع والشركات التي تدعم الاحتلال، لأن هذه أيها الإخوة الكرام هي حرب على الإسلام وليست فقط حرب على غزة، فغزة هي الضرع والحصن الحامي لأمة الإسلام. بمقاطعة هؤلاء الكفار وهذه المنتوجات نحن ننمي اقتصاد بلادنا، فالحرب الآن هي حرب اقتصادية بين الإسلام والكفر، فبمقاطعتهم
يهبط اقتصادهم وننمي اقتصاد بلداننا الإسلامية. Dan selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza adalah jangan bosan-bosannya kita untuk melakukan terus memboikot produk-produk atau perusahaan yang membantu atau menyuplai ya penjajah Israel yang menjajah saudara kita yang ada di Gaza. Bisa jadi ya dengan kita memboikot produk-produk mereka yang mensuplai penjajah Israel ini, kita beralih dengan produk kita, produk dalam negeri, sehingga ekonomi kita ini menjadi ekonomi kita menjadi bangkit dan bisa mengalahkan mereka. Karena apa? Di antara ya, perang itu tidak hanya perang dengan senjata, namun juga dengan perang ekonomi. Dan kalau kita ekonominya ingin maju, maka kita harus berani membeli produk kita sendiri, produk dalam negeri, dan memboikot produk-produk yang mendukung penjajahan Israel di Palestina. كذلك أيها الإخوة الكرام لا نكتفي بمشاهدة القضية وما يجري لها، بل ننشرها على كل وسائل التواصل الاجتماعي بشتى اللغات، نربي أبناءنا على هذه القضية، أن أرض فلسطين هي ملك لكل المسلمين، لا تقتصر على أهل فلسطين وحدهم، بل كل مسلم على هذه الأرض له حق في أرض فلسطين، وأنه لا بد أن يأتي يوم أن يكونوا جزءا من جنود التحرير لهذه الأرض. Dan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah ketika kita menyaksikan berita keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, tidak hanya cukup kita menyaksikan mereka di media sosial, tetapi kita juga harus menyebarkan ya video-video di media sosial yang kita miliki, dan juga menjadikan kejadian atau qadiyah Palestina ini, keadaan Palestina ini, khususnya Masjidil Aqsa, ya sebagai pendidikan untuk anak-anak kita. Dan kita tanamkan di dalam hati anak kita dan jiwa kita dan diri kita bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah bagian dari kaum muslimin, miliknya kaum muslimin, tidak hanya miliknya warga Palestina saja, tetapi menjadi miliknya kaum muslimin di belahan dunia manapun. Karena Rasulullah SAW di dalam surah Al-Isra ayat 1, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj yang sering kita peringati, menyebutkan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini adalah bagian dari akidah kita yang tidak bisa dipisahkan. Ya, Masjidil Aqsa adalah bagian kita, bagian akidah kita, milik kita kaum muslimin di belahan dunia manapun, maka sudah menjadi kewajiban setiap kaum muslimin untuk membelanya. Dan kita tanamkan di anak-anak kita, yang mana nanti di anak-anak kita ini menjadi salah satu generasi yang akan membebaskan Masjidil Aqsa, dan insya Allah ya kita dimudahkan untuk datang ke sana untuk sholat dan bertahmir, bertakbir, bertahlil sebagaimana kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. كذلك أيها الإخوة الكرام أن نساند إخواننا ونؤازرهم بالمال، فإن الآن أهل غزة لا يوجد لديهم عمل، كل الأعمال في غزة انتهت، المدرس انتهى عمله بقصفهم للمدارس، الطبيب، بعض الأطباء أيها الإخوة الكرام من بداية الحرب حتى اليوم لم يتقاضى أي شيكل أو أي درهم مقابل عمله. تخيلوا أيها الإخوة الكرام كيف هؤلاء يرجعون إلى بيوتهم. الناس في غزة تعيش على المساعدات، على ما يقدمونه لهم إخوانهم، وأقل القليل أن نجاهد معهم بالمال، فإن الله عز وجل حينما تحدث عن الجهاد في سبيل الله قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كل مواضع القرآن إلا في موضع سورة التوبة. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, ya, di antara yang bisa kita lakukan adalah membantu dengan yang tidak kalah penting adalah membantu dengan harta kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di Gaza khususnya, mereka setelah terjadinya perang 15 bulan kemarin ini, ya mereka kehilangan pekerjaan mereka, guru kehilangan pekerjaan mereka, dokter kehilangan pekerjaan mereka, dan seluruh aktivitas yang ada di sana ya seolah-olah itu berhenti karena mereka kehilangan pekerjaan mereka, dan mereka hidup dari bantuan-bantuan kaum muslimin, termasuk kita warga Indonesia membantu mereka. Ya mereka hidup dan melangsungkan hidupnya dari bantuan kaum muslimin dan lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di dunia. Dan jamaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang
perjuangan fisabilillah atau jihad fisabilillah itu selalu mendahulukan di beberapa ayat itu selalu mengedepankan al-jihadu bil mal, berjuang dengan harta, ya tidak berjuang dengan jiwa. Namun hanya satu ayat di dalam surah At-Taubah yang mengatakan berjuang dengan jiwa terlebih dahulu baru dengan harta. Itu hanya satu ayat yang mengatakan berjuang dengan harta. Itu banyak sekali ayat yang berbicara dalam Al-Quran baru setelah itu dengan jiwa. Artinya apa? Mari kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, dengan harta kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga hadis Rasulullah SAW, ya, perumpamaan kasih sayang kaum muslimin, perumpamaan kasih sayang kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh, yang mana ketika salah satu anggota tubuh ini merasakan sakit, maka seluruh tubuh ini akan merasakan sakit juga. Itulah perumpamaan kaum muslimin. Saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, mereka sangat menderita, maka kita juga sebagai kaum muslimin dalam satu agama, satu akidah, kita juga merasakan apa yang mereka rasakan. كذلك أيها الإخوة الكرام من كانت لديه زكاة مال فليخرجها إلى أهله في غزة، فهم الآن أولى الناس بهذه الزكاة، فقد اجتمعت فيهم جل مصارف الزكاة، فيهم الفقير وفيهم المسكين وفيهم ابن السبيل وفيهم وفي سبيل الله وفيهم الغارمين. تخيلوا أن أقل شخص في غزة قد أغرقته الديون، ويصل دينه في غزة إلى ما يفوق $1000، سنة ونصف أشرفنا على السنتين وهو لا يعمل. من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ سوى أنهم يتداينون من بعضهم البعض حتى تنقضي هذه الحرب ويأذن الله لهم بسداد هذه الديون. فلا تبخلوا على إخوانكم، من كانت لديه زكاة مال فليخرجها لأهل غزة. Dan jemaah sekalian, barang siapa yang ingin mengeluarkan zakat malnya, maka berikanlah kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ya mereka orang yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat mal kita. Ya, karena apa? Karena 8 asnaf atau 7 asnaf ini terkumpul pada saudara kita yang ada di sana. Fakir, mereka fakir, enggak punya rumah. Miskin, sama mereka juga miskin, rumahnya hancur. Kemudian fisabilillah, mereka pejuang fisabilillah. Kemudian ibnu sabil, mereka orang yang selalu bergian untuk menghindari serangan dari Israel. Mereka tidak punya tempat tinggal yang permanen karena rumahnya hancur. Kemudian gharim, ya mereka orang yang banyak hutang. Jemaah sekalian bayangkan, ketika terjadinya perang, mereka kehilangan pekerjaan, mereka tetap ingin melangsungkan hidup. Bagaimana jalannya? Mereka meminjam terlebih dahulu. Namun ketika selesainya perang, mereka belum bisa menunaikan hutangnya tadi. Bayangkan hampir, ya, mayoritas warga Gaza ini memiliki hutang yang hampir mencapai sekitar $1000. Dan mereka juga, ya, jamaah sekalian, bahkan dalam satu orang pun terkumpul asnaf ini, bahkan terkumpul 5 asnaf dalam satu orang, yaitu fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil atau gharim. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat malnya, maka tunaikanlah kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, karena mereka lebih berhak untuk mendapatkan itu. Bisa disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan, baik itu MP atau lembaga yang lainnya. في نهاية هذه الكلمة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر باسمي وباسم شعب غزة وأهل فلسطين لشعب جمهورية إندونيسيا الإسلامية على المساندة والمؤازرة وما قدموه لأبناء شعب فلسطين من الدعم منذ اليوم الأول لهذه الحرب. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك لكم في أعماركم وفي أولادكم وفي أرزاقكم، وأن يوسع عليكم أرزاقكم، وأن يكتب لنا ولكم جميعا بإذن الله عز وجل الصلاة في المسجد الأقصى عما قريب بإذن الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak untuk masyarakat Indonesia atas bantuan dan dukungannya, dan kami tidak mendapatkan masyarakat Indonesia kecuali mereka dari awal penjajahan Israel pada bangsa Palestina. Masyarakat Indonesia ini selalu mendukung dan membela serta berdiri tegak bersama para pejuang dan masyarakat Palestina, sehingga masyarakat Palestina mendapatkan haknya untuk merdeka. Dan saya mewakili mereka, baik itu warga Palestina ataupun warga Gaza. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi anak-anak kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi harta kita, dan memperluas usaha kita dan rezeki kita. Dan
Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk bisa berkunjung dan sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan terbebas, merdeka, dan kita bertahmil, bertahlil, bertakbir di Masjidil Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin.